Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Yanti dalam pelajaran SKI. Sebelum mulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema hari ini tentang penduduk Yastrib masuk Islam. Tahukah teman-teman Yastrib itu di mana? Ya, Yastrib itu pada awalnya di sini ya, teman-teman. Kota ini ya, Yastrib itu merupakan kota ya yang sekarang bernama kota Madinah. Nah, berada di sebelah utara kota Mekah. Kota Madinah merupakan kota suci kedua setelah kota Mekah. Oke, selanjutnya Yastrib berubah nama menjadi kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Mekah hijrah. Maka kota itu berubah nama menjadi Madinatul Rasul atau kota Rasul, dan dikenal pula dengan sebutan Madinatul Munawwarah, artinya kota yang memperoleh cahaya. Selanjutnya kota Yastrib dikenal dengan sebutan Madinah. Nah, disinilah kota tersebut menjadi kota pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kota inilah Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab, lalu ke seluruh dunia. Keadaan masyarakat Yastrib sebelum Islam masuk ya sama dengan kota-kota lainnya, di mana mereka menyembah berhala. Namun di Yastrib sejak lama telah berkembang kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepercayaan kaum Yahudi. Wilayah Yastrib sebagian besar tanahnya subur sehingga banyak perkebunan dan menjadi pusat pertanian. Hasil perkebunan terbesarnya adalah anggur dan kurma, sedangkan hasil pertaniannya berupa sayuran dan buah-buahan. Selain itu, masyarakat Yastrib juga beternak kambing, unta, dan kuda. Masyarakat perkotaannya bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di Yastrib sangat ramai sehingga kota Yastrib banyak saudagar kaya. Nah, penduduk Yastrib sebelum masuk Islam terdiri dari dua kelompok, yaitu suku Arab Hijaz dan suku Yahudi. Suku Arab Hijaz terdiri dari dua kabilah, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khosraj. Sedangkan kelompok bangsa Yahudi terdiri dari tiga bani, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Masalah yang dihadapi masyarakat Yastrib sebelum masuk Islam adalah tidak adanya kepemimpinan yang membawahi dan mempersatukan semua penduduk Yastrib. Pemimpin yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin suku yang sering berebut pengaruh. Akibatnya perang antar suku sering terjadi, misalnya antara Bani Aus dan Bani Khosraj. Permusuhan di antara mereka tidak pernah padam puluhan tahun lamanya. Barulah permusuhan mereka itu berakhir damai setelah Islam masuk ke Yastrib. Penduduk Yastrib masuk Islam. Bagaimanakah ceritanya ya? Nah, sudah menjadi kebiasaan setiap tahun kota Mekah ramai dikunjungi orang-orang dari luar daerah untuk mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Nah, di antara mereka ada yang datang berasal dari Yastrib, terutama dari suku Aus dan suku Khosraj. Pada tahun ke-11 masa kenabian, yaitu tahun 620 Masehi, datanglah beberapa orang penduduk Yastrib untuk beribadah haji. Nah, kesempatan itu digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan agama Islam. Usaha Nabi tersebut ternyata tidak sia-sia. 6 orang penduduk Yastrib dari suku Khazraj menyatakan diri masuk Islam. Sepulangnya dari Makkah, mereka mendakwahkan ajaran Islam kepada penduduk Yastrib. Ke-6 orang inilah yang mula-mula menyebarkan agama Islam di Yastrib. Nah, pada musim haji tahun
Berikutnya yaitu tahun ke-12 masa kenabian, yaitu 621 Masehi, 12 orang penduduk Yasrib datang ke Mekah. Mereka terdiri atas 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Nabi Muhammad SAW menemui penduduk Yasrib tersebut pada tengah malam di Aqabah. Pada malam itu mereka melakukan baiat sebagai tanda setia kepada Nabi Muhammad SAW. Baiat ini dikenal dengan sebutan Baiat Al-Aqabah Al-Ula, artinya perjanjian Aqabah pertama. Nah, dalam perjanjian ini disebut juga Baiatun Nisa, yang artinya baiat perempuan, karena di antara mereka terdapat seorang perempuan, yaitu Afra bin Ubaid ibnu Sa'labah. Dialah perempuan pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka dibaiat, Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum agar berangkat bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran, sholat, dan ajaran agama Islam, serta mengimami kaum muslimin di Yasrib. Nah, untuk perjanjian Aqabah pertama berisi 1. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak berdusta. 3. Tidak mencuri. 4. Tidak membunuh anak-anak perempuan. 5. Tidak memfitnah. 6. Tidak melakukan hal-hal yang tercela. 7. Akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, demikian teman-teman kisah penduduk Yasrib. Sampai di sini dulu tentang baiat pertama. Untuk baiat kedua akan diceritakan pada pertemuan berikutnya ya teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya halaman 101 ya teman-teman. Ditulis di buku tulis ya jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.